Berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 3174 garis tanda penghubung LT garis tanda penghubung 29012020 garis tanda penghubung 0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2020 tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan penggugat rekovensi atau tergugat konvensi sebagai walinya ayah kandungnya. Nah, ini yang jadi permasalahan pada saat hari ini ya. Jadi atas dasar putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 235 PDTG garis miring 2023 ya, maka daripada itu kami melakukan upaya hukum lanjut ya, karena kami melihat putusan ini kami anggap kurang cermat dalam memutuskan putusan di Pengadilan PN Tangerang ya. Karena biar bagaimanapun juga anak itu kan usianya masih di bawah umur 10 tahun. Seharusnya menurut undang-undang hak asuh anak itu jatuh ke tangan ibu. Akan tetapi sebetulnya alangkah lebih baik kalau memang orang tua itu sudah tidak lagi cocok, tidak bisa lagi disatukan, yaitu urusan mereka berdua. Anak jangan jadi korban. Seharusnya putusan yang cermat itu yang kami harapkan, hak asuh anak itu diasuh oleh kedua belah pihak, baik pihak daripada ayah, pihak daripada ibu. Tidak boleh salah satu pihak, walaupun undang-undang mengatur karena di bawah umur harusnya jatuh ke tangan ibu. Tapi harapan dari klien kami seharusnya jatuh ke tangan kedua belah pihak. Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Ya. Harapan dari klien kami adalah anak ini diasuh kedua belah pihak. Maka daripada itu kami melakukan upaya hukum lanjut ya. Nah, upaya hukum lanjut kami itu hari ini ya, kita sudah daftarkan. Ini sudah kita daftarkan di Pengadilan Tangerang untuk melakukan banding. Dan hari ini sudah kami masukkan memori banding kami. Ya. Sudah kami masukkan memori banding kami. Nah, selama kami melakukan upaya hukum lanjut, banding, ataupun nantinya adanya kasasi atau PK, maka kami harapkan sama-sama kedua belah pihak ya, untuk menunggu. Pertimbangan dalam putusannya tersebut, ini lucu lah kalau menurut hemat kami ya. Satu, katanya Arvita itu mabuk-mabukan. Kami jelaskan, karena saya ini selaku saksi sejarah di dalam hubungan mereka berdua. Karena biar bagaimanapun juga, ya Mak Carlos itu sahabat saya, Arvita sahabat saya. Kedua orang tersebut adalah sahabat saya sudah lama. Dan dari dulu itu saya selalu berprinsip kalian tidak boleh bercerai. Jadi berantemnya mereka tuh kami menjadi pendamai. Bahkan dulu itu Arvita sudah tidak mau. Saya memberikan nasihat kita. Coba lagi, betul ya? Coba lagi, coba lagi. Sabar. Yuk kita perbaiki. Maka saya tidak pernah mau, kami tidak pernah mau menerima, ya, mendampingi dalam perceraiannya. Kami nggak pernah mau. Nah, pertimbangannya mabuk-mabukan. Saya tahu peristiwa mabuk-mabukan itu. Kata mabuk-mabukan berarti seringkali. Salah itu. Karena pada saat itu Vita itu bukan mabuk-mabukan. Pada saat itu dia itu berteman dengan teman-temannya. Ya maklum lah, namanya pramugari, minum wine biasa saja lah. Di kota besar ini minum wine biasa aja. Iya, jangan jadi kayak pura-pura kayak gimana. Ini minum wine biasa aja. Bukan mabuk-mabukan, satu kali saja. Betul ya? Pulang pun juga tidak mabuk geliang-geliang gitu, bukan. Ya kan? Dia dinner dengan temannya, minum wine gitu kan. Terus udah gitu pulang biasa normal aja, cuma satu kali. Siapa sih orang di Jakarta ini yang nggak pernah mau minum wine?
Saya juga pernah minum wine, masa saya dibilang mabok-mabokan? Ya enggak juga, ya kan? Cuma 1 kali, itu dijadikan pertimbangan. Ya, hilangnya hak asuh anak ini. Masalah mabok, ya kan? Kedua, masalah apa lagi tuh kemarin tadi itu? Tidak menyiapkan makanan. Gitu. Tidak menyiapkan makanan. Itu kesaksian dari 2 asisten rumah tangganya. Leni ya. Leni itu memberikan kesaksian bahwa Arvita ini tidak memberikan makan kepada Yama Carlos. Masya Allah, masa hal kayak gini tidak memberikan makan, kamu nggak kasih makan. Gojek. Ini dijadikan pertimbangan hilangnya hak asuh, ya kan? Masa urusan nggak kasih makan, emang nggak kasih makan? Kata nggak kasih makan tuh, ya kasih makan harusnya ya kasih makan buat istrinya. Nggak siapkan makan. Masak kali nggak masak. Ya kalau nggak masak ya nggak bisa masak mau gimana? Istri saya juga nggak bisa masak. Itu kan kerja lagi, gimana? Cari kan tulang punggung juga. Iya kan? Masa itu dipermasalahkan sehingga akhirnya diputus hak asuh anak hilang gara-gara nggak kasih makan. Iya kan? Nah, terus ada lagi pertimbangan lain. Selain itu 2, ada 1 lagi, apa lagi tuh? Selingkuh. Kalau selingkuh tuh nggak ada, insya Allah nggak ada lah. Nggak masuk dalam pertimbangan, itu nggak masuk. Jadi kalau kemarin saya tanyakan kepada Arvita, mau dilapor-lapor tentang selingkuh, nggak bisa jalan. Mau bagaimana, selingkuh di mana? Harus ada putusan pengadilannya dulu. Ya kan, hati-hati cara berbicara, nanti jadi perkara lagi baru. Iya kan? Udah lah, itu kalau masalah selingkuh itu nggak benar. Ya. Terus ada lagi pertimbangan lagi yang kemarin. Oh, ada surat pernyataan. Jadi gini, timbulnya surat pernyataan, ya, itu sejarahnya itu saya beritahukan. Pada saat itu, anak daripada Arvita dan Yama diambil oleh Yama ya. Diambil duluan. Terus udah gitu, baru saya disodorkan surat pernyataan itu. Tidak boleh ketemu dengan anaknya. Iya, tanpa tanda tangan surat. Jadi kalau diberikan surat tersebut, kalau tidak ditandatangan, nggak akan dikasih ketemu. Nggak akan dikasih ketemu. Terus selanjutnya, karena kamu ingin sekali ketemu dengan anak, Iya. akhirnya terpaksa Terpaksa. tanda tangan. Iya, karena itu satu-satunya syarat, Bang. Satu-satu. Iya. Coba kamu ceritakan dengan jelas. Coba kamu ceritakan dengan jelas. Iya, jadi kan memang ada keributan dari tahun 2017 sama 2019, itu surat pernyataan itu lahir di tahun 2017 sama 2019. Di situ saya udah minta pisah kan, bahkan sudah mau gugat cerai beliau Yama Carlos. Kemudian akhirnya Yama tidak terima dan ya anak kami Marco dibawa. Ya, udah ada track recordnya juga, maksudnya udah ada jejak digitalnya, yaitu saya dipisahkan sama anak saya 2 kali kejadiannya. Dan dua-duanya itu apabila saya mau bertemu, satu-satunya syarat adalah menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang mana salah satu isi pasalnya adalah saya bersedia memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Yama Carlos apabila saya mengajukan gugatan, apabila saya minta berpisah gitu. Jadi ya pada saat itu saya udah dalam tekanan, tertekan, depresi, stres, dan udah rindu teramat sangat sama anak saya. Jadi ya sudah, saya tempuh itu dulu jalannya tanda tangan. Ya terpaksa ditandatangan. Betul. Siapa sih yang mau kan? Nggak ada seorang ibu mau Iya. lepaskan hak asuhnya ya. Tapi kan pada saat itu saya mengorbankan lah. Pada saat itu yang penting saya ketemu sama anak dulu gitu kan. Nah, terus selanjutnya 2017. Itu 2017. 2017. Keributan yang pertama yang saya dibilang mabuk-mabukan itu. Nah, jadi menurut hemat kami amar putusan tersebut ya sangat zolim ya. Sangat zolim. Sangatlah berpotensi merugikan hak hukum klien kami. Ya, maka klien kami melalui kami mengajukan banding ya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan yang hakiki ya. Biar bagaimanapun juga netizen bisa menilai. Gimana pun juga ini adalah ibu. Ya, tidak bisa lepas hak asuh tersebut. Tapi putuslah, menurut hemat kami, putuslah yang seadil-adilnya. Putusan itu adalah diasuh kedua belah pihak, ibu dan bapaknya. Dua-duanya, bubu dan bobo, atau apa? Hah? Bubu dan apa?
Thor dipanggilnya Thor. Oh, Bubu dan Thor. Saya awalnya Bubu sama Baba. Bubu sama Baba. Ya, Terus tapi karena pada saat itu anakku lagi suka Avengers, Bang. Jadi ya. jadi main dia dipanggil Hulk, si Marco dipanggil Hulk, bapaknya dipanggil Thor Oh, gitu. jadi Thor. keren Hulk. Ya, Jadi ya sampai udahlah. sekarang Kalau kamu dipanggil apa? Bubu. tetap Bubu. Jadi biarlah hak asuh anak itu diasuh oleh Bubu dan Thor. Iya kan? Iya kan? Jangan Butor. Sport dulu gini, iya kan? Iya kan? Itulah, ya kan? Iya kan? Itu yang harus jadi Butor jadinya nanti, ya kan? Nggak boleh lah. Dan kami membantu karena kami ini adalah sahabatnya beliau. Memang pernah kemarin Mas Yama datang ke sini untuk minta bantuan. Cuman dalam tersebut digugat oleh Arvita. Gugatannya perceraian. Kami tolak, nggak mau. Karena biar bagaimanapun juga kedua pelaku sahabat kami. Ya, sahabat kami. Kami nggak mau kalau suruh ceraikan. Tapi sekarang Arvita itu meminta bantu untuk mendapatkan seadil-adilnya. Bang, hak asuh anak ini tolonglah diasuh bersama. Nah, kalau bersama kami setuju. Tapi kalau hak asuh mau di tangan Arvita, oh saya tidak setuju. Anak jangan jadi korban. Ya, jadi ketidakcocokan orang tua itu urusan orang tua. Tapi anak nggak boleh jadi korban. Itu pesan saya. Jadi harus diasuh kedua belah pihak. Ya, itu pesan saya.